Di ini ya, ini ya. Pagi Bapak Ibu sekalian, deg-degan Prof. Saya berdiri di sini. Terima kasih untuk UGM yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya boleh men-sharingkan pengalaman di Papua. Mungkin saya satu-satunya perwakilan yang di sini yang saat ini tidak lagi bertugas. Jadi diminta apa sih yang menyebabkan saya keluar dari tempat di sana, ya. Jadi yang pertama adalah kebutuhan dokter umum yang bertugas di daerah sulit. Nama saya Dr. Lita, saya lulusan alumni MMR tahun 2009. Saya PTT di Papua, di Enarotali, Kabupaten Paniai, itu termasuk kategori sangat terpencil. Nah, kemudian saya lama tinggal dari tahun 96 sampai Juni. Kemudian dari Juni ini 2005 saya tetap jadi pegawai Paniai. Namun suami diizinkan sekolah di Unsrat mengambil objin. Dan saat kami mengikuti di sana, kami tetap sebagai karyawan, sebagai staf di Kabupaten Paniai. Kemudian kami kembali lagi Desember 2005 setelah selesai dan sampai 2009. Saat ini saya bekerja di Eka Hospital di Jakarta. Ini Paniai, Ini Paniai, dekat dengan Ibu Siwi. Dekat dengan Ibu Siwi di mana Pak ini? Nggak bisa ya. Dekat dengan Ibu Siwi di Jayawijaya, kemudian di dekat Timika di bawah, kemudian Nabirenya di sebelah kiri. Jadi kami kalau di sana ke Paniai, kami bisa dari pakai ini, Prof. Ya. Jadi kami bisa dari Nabire dengan aksesnya dari Timika. Nah, inilah tempat di mana saya bekerja. Jadi ini area perjalanannya seperti ini. Kemudian kotanya ada di sini. Kotanya ada di sini dan rumah sakitnya ada di sini, ada di ujung sini. Jadi seperti itu perjalanannya hanya satu jalan ini. Ini pun baru terbentuk perjalanan ini. Nah, ini kemudian ini transportasi udara. Waktu saya di sana belum ada sama sekali jalan darat. Jalan darat baru terbuka kurang lebih 5 sampai 6 tahun terakhir dan itu ditempuh dalam waktu 1 hari sampai 2 hari perjalanan kalau tidak hujan. Kalau hujan harus menunggu jembatan putus dan sebagainya dan itu kita bermalam di jalan. Nah, ini transportasi, ini pesawat yang sama persis dengan Bu Siwi, Bu, dengan teman lebih kecil sedikit. Saya 16 penumpang, karena terbatasan landasan untuk bandara, dan kemudian ini pesawat Cessna yang bisa hanya memuat 3 sampai 4 orang. Saya agak kalau setiap kali naik pesawat ini jadi beban karena tubuh saya yang besar. Kami di sana tidak dihitung per orang, tapi dihitung per kilo. Jadi kalau kami naik pesawat, Ibu Lita naik, jadi timbangannya naik gitu ya. Aduh, 75 kilo kali 10.000 gitu ya. Itu rasanya nggak nyaman gitu disebutkan ya. Nah, waktu kami naik ini juga. Waktu kami naik pesawat Cessna ini juga sama. Jadi waktu itu tidak ada pesawat sama sekali dan kami harus ke sana. Kami naik pesawat ini, kami minta tolong dengan MAF, naik. Begitu pilotnya bule, dia lihat saya dengan suami juga yang kurang lebih sama besarnya. Dia bilang, ibu besar sekali, 2 orang saja, tidak tambah, dia bilang. Jadi penumpang yang lain harusnya ikut tergeser karena mereka juga membawa bahan makanan untuk ke tempat tersebut ya. Kemudian ini juga Koma, ini merupakan satu transportasi laut, danau, kami diapit oleh 3 danau besar. Jadi kalau di sana kami naik tempat yang dekat-dekat, yang tenang, yang tidak berriak, kami naik ini. Namun yang besar naik Johnson, kapal yang cukup besar, mohon maaf saya tidak dapat fotonya, saya cari-cari, tidak ada. Jadi ini yang kecil, nah ini staf saya ini perawat, jadi naik ini juga tidak nyaman gitu. Tidak nyamannya karena itu dari sebilah pohon yang dibagi 2 dan mereka dalamnya dikerok, kemudian sedemikian rupa sampai bisa mengambang. Kalau saya naik ini, panggul saya nggak muat, saya nggak muat dan saya harus bawa dengklek. Itu memang yang terjadi pertama kali, waduh gimana, akhirnya pertama kali saya naik ini saya nggak bisa masuk di dalamnya, saya berlutut. Sepanjang perjalanan saya berlutut begitu ya, cukup capek juga. Tapi berikutnya saya bawa dengklek, kursi kecil itu, dan saya bisa duduk dan panggul saya pas pada pinggiran dari Koma ini. Itu transportasi kami di sana. Nah, inilah saudara yang kita layani yang ada di Papua. Nah, Paniai itu daerah yang sangat dingin. Sangat dingin, dia 15 sampai 28 derajat, pernah saya mengalami 5 derajat, di luar 3 derajat, itu sangat-sangat amat dingin, dan kami pastinya tidak punya AC, tapi kami punya heater biasanya di sana, di rumah-rumah dipasang heater gitu ya. Kemudian air itu sangat bergantung dengan air hujan.
kami tampung untuk air mandi, untuk air minum, untuk masak, dan sebagainya kami bergantung kepada air hujan. Kalau hujannya, ya Tuhan adil ya, rasanya nggak lama-lama ya hujan timbul lagi, nggak lama-lama ya hujan datang lagi. Kalau sampai 2 minggu tidak hujan itu udah kemarau bagi kami. Persediaan air sudah habis dan sebagainya, dan itu kami harus ke kali terdekat dan kami tampung air-air yang atas. Ya, kalau lagi musim hujannya nggak bagus bagaimana gitu ya, dari air dari kali itu, kalau kita mandi itu kan pakai drum minyak tanah ya, drum minyak tanah kami tampung itu, tangan dimasukin di air itu, dalam waktu sampai sepergelangan tangan kita udah nggak bisa lihat tangan kita. Jadi seperti itulah kondisi air di sana. Listrik menyala di jam 9 sampai jam 12, 18 sampai 24, tapi bersyukur, Direktur rumah sakit sangat memahami hal ini, dan rumah sakit satu-satunya instansi yang ada listrik 24 jam dan kami memakai genset sendiri. Transportasi udara sangat bergantung sekali cuaca. Pesawat yang tadi saya pernah mengalami dari Nabire ke Paniai, jadi Paniai itu diapit oleh 2 gunung, pesawat masuk di tengah-tengah di antara 2 gunung ini. Nah kemudian sampai 5 kali bolak-balik. Jadi kalau ada pesawat cuaca bagus, langsung ditelepon di mes itu dinas, berangkat Paniai, wah lari, Usiwi ketawa ya Bu, ngalamin ya, berangkat Paniai gitu ya, ini lari-lari, pakaian basah kami ambil semua, pas sampai di atas muter-muter pesawat nggak bisa, turun lagi gitu ya, kemudian balik lagi ke mes, jemur lagi dan sebagainya. Besok pagi-pagi ya supaya udara cuaca cerah. Ya jam 8 kami datang, terus naik lagi, turun lagi nggak bisa. Itu saya pernah alami terbanyak 5 kali. Teman saya pernah alami terbanyak 8 kali. Nah kemudian komunikasi sangat tergantung signal dan wartel yang cukup mahal. Nah ini apa sih yang membuat kita betah? Apa yang membuat kita kerasan kerja di pedalaman? Yang pertama tentunya penghargaan dan penerimaan dari masyarakat. Yang kedua adanya kita dapat memberi arti dan manfaat. Jadi waktu kami ke sana, ini suami saya kebetulan, untuk kami ke sana, kami jalan, bukan kami, staf puskesmas jalan ke satu desa namanya Dumandama, itu dicapai oleh 9 hari perjalanan. Jadi kami babat pohon yang merintangi jalan dan sebagainya. Dalam 9 hari perjalanan itu ada beberapa yang kita mengadakan pengobatan. Contohnya ini, mereka senang sekali kami bisa datang begitu ya. Dan menurut cerita ini dokter yang pertama datang di Dumandama. Saya tidak tahu apakah setelah ini ada lagi atau tidak. Kemudian penghargaan penerimaan masyarakat itu sangat berkesan bagi saya. Jadi satu hal yang saya tidak pernah lupa adalah waktu kami ke seberang danau. Kami ke seberang danau memberikan pengobatan gitu ya, kemudian memberikan pelatihan juga kepada para bidan. Terus setelah pulang, satu mama-mama datang ke saya lari-lari, kami udah mau sampai ke pesawat, ke kapal, ke perahu, lari gitu. Terus dia bilang, mama dokter katanya. Terus dia genggam tangan saya, terus dia kasih sesuatu. Terus, apa ini mama, saya bilang. Terus dia kasih, ternyata 5. Hanya 5 butir bawang. Gitu ya. Terus saya bilang, oh mama, wah luar biasa mama. Saya bilang, mama tidak, ini untuk mama saja. Karena bawang merah itu satu hal yang berarti. Satu hal yang berarti di sana yang kalau kehujanan dia busuk, kurang air dia nggak jadi. Jadi pemberian bawang itu sangat berarti. Praktis sekali bagi mama ini. Saya bilang, tidak mama, untuk mama saja. Dia bilang, tidak dokter, untuk dokter saja. Nah itu satu penghargaan yang luar biasa yang bisa membuat bertahan. Kemudian idealisme. Idealisme ini juga penting saya pikir ya. Idealisme tak kalah kita kerja di sana, kemudian kita mempunyai idealisme untuk membantu masyarakat, kita mempunyai, saya pertama kali ini mendengar timbul idealisme untuk Papua adalah waktu itu ada orang bule, namanya Pak John, dia presentasi di kami, terus dia istrinya perawat, Pak John ini misionaris, istrinya perawat, terus dia cerita dia ke Wamena. Tapi Wamena saya kurang tahu di mana. Dia punya 3 anak perempuan yang lahir di Wamena dan makan ulat sagu dan sebagainya, dia cerita. Nah, itu terbayang buat saya. Lalu saya bilang, waduh, orang bule aja mau berkorban gitu loh buat bangsa saya, buat negara saya. Masa saya nggak mau gitu ya. Dan itu muncul pertama kali idealisme bahwa saya harus, kalau kita kecil dulu kan mempunyai cita-cita berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah ini nusa bangsanya ini, oh ya saya harus jadi dokter, saya harus ke sana. Dan itu timbul waktu pertama kali mereka presentasi. Jadi waktu saya ke sana, idealisme itu muncul dengan kondisi apapun yang ada. Kebetulan suami juga memang mempunyai visi untuk Papua. Kebetulan kami sama-sama di sana dan berbagai hal yang tanda kutip sulit kami besar di Jakarta. Sulit di sana begitu masuk pedalaman, masak harus pakai kayu yang kami tumpuk nggak bisa nyala gitu ya, ternyata mesti ada caranya tersendiri. Kemudian kami hadapi semua itu ya karena kami punya idealisme untuk membantu masyarakat di sana.
Nah ini juga sama, kami pelayanan. Nah ini, kami sempat berenang dengan anak-anak. Jadi bagaimana caranya, anak-anak di sana itu kan untuk kebersihan tangan sangat amat minim ya, karena air susah juga. Jadi kita harus menyatu dulu dengan anak-anak, lalu kita kasih tahu ini hanya sederhana bagaimana caranya mereka gunting kuku. Jadi waktu kami jalan ke desa, kami serahkan gunting kuku ke masing-masing kader gitu ya. Jadi kita sampaikan ke anak-anak, kita kumpulkan, nanti kamu setiap bulan terang datang ke mama ini, datang ke rumah ini, gunting kukunya, gitu ya, gunting kukunya, bersih, cuci tangan, nanti dikasih, misalnya dikasih telur kah, dikasih biskuit dan sebagainya. Dan kita harus pendekatan dulu ke anak-anak sampai anak-anak mengerti. Banyak anak sekarang Papua yang sudah mengerti bahasa Indonesia. Nah ini kebetulan ini Ibu Bupati kami seorang bidan yang sangat mendukung untuk pelayanan kesehatan di tempat. Nah, kemudian juga apa sih membuat betah? Salah satunya adalah suasana kerja yang kondusif ya. Bagaimana keamanan, pimpinan, teman kerja. Kemarin satu dokter anak yang sudah 5 tahun 2 bulan, saya baru telepon minggu lalu, saya tanya dok, dokter masih betah ya? Kita betah di sini. Apa sih yang bisa membuat dokter keluar? Ya, apa sih yang bisa membuat dokter keluar dari Paniai? Saya tanya. Cuma satu jawabannya, keamanan. Kalau di sini nggak aman kita langsung cabut, dia bilang. Ya, jadi suasana yang kondusif ini, keamanan ini sangat penting. Kemudian pimpinan juga yang sangat dekat dengan bawahan. Ini kami mulai ini setiap pagi kita adakan apel. Apapun isinya kita sampaikan di situ. Ya, kita mulai di sesuatu. Kemudian kalau puskesmas selesai jam 1, rumah sakit selesai jam 2, tapi ada dokter jaga. Kenapa jam 2? Karena transportasinya cukup jauh. Kita ambil satu shift yang sama-sama pulang dengan perawat. Rumahnya di kota, jadi selesai jam 2. Tetapi tidak ada pasien, kita tetap duduk di puskesmas ini. Masyarakat melihat bahwa selalu ada orang di puskesmas itu, dan itu yang membuat mereka bisa dan mau untuk datang. Ayo kita datang, jangan sampai datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit nggak ada dokternya. Dan itu kita terapkan tentunya dengan pendekatan-pendekatan seperti ini. Nah ini rumah sakit yang sudah ada sekarang, ya ini IGD-nya, rumah kami di sini, rumah-rumah dokter di sini. Ini IGD jadi nggak jauh. Jadi suplai listrik itu full 24 jam ke rumah-rumah dokter, rumah kami di sini. Ya, ini perjalanan menuju rumah sakit dari tempat yang tadi yang diperlihatkan. Nah, ini salah satu ruang bangsal anak. Ruang bangsal anak di sana, kalau pasien itu harus diperhitungkan di sana 1:2 sampai 1:3 kadang anggaran untuk makan. Jadi kalau mereka sakit, ini anak-anak ini sakit, tentunya ibu-ibu yang anaknya sakit mengajak 2 sampai 3 anaknya lagi. Mereka punya anak 5, 6, 9 itu biasa. Jadi kami sudah anggarkan satu pasien itu dulu berbanding 2. Ternyata nggak bisa. Ibu dan anak saja nggak bisa. Ternyata harus satu berbanding lebih dari 2, bisa 3, bisa 4. Nah anak-anak ini kami kasih makan pagi, siang, malam. Kami harus kasih makan ya, dan kita tidak antisipasi waktu itu belum ada tempat untuk mereka tinggal. Di mana mereka tinggal? Kalau mereka masuk tentunya inok dan sebagainya, infeksi nosokomia juga tinggi sekali begitu ya. Dari kita nggak bisa ini karena nggak mungkin juga mereka ditinggalkan di rumah, nggak bisa juga. Mereka harus ikut ibunya. Jadi si anak ini yang dirawat pulang, baru mereka pulang. Nah itu harus mungkin untuk hal-hal seperti ini untuk Papua ya perlu jadi satu pemikiran kita semua. Nah, itu tadi yang membuat saya betah di sana, hal-hal apa. Kalau hari ini ditanya, masih mau nggak ke Papua? Masih. Namun ada kondisi-kondisi yang nggak mungkin saya kembali ke sana. Yang kedua, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan primer sebetulnya standar hidup yang minimal wajar saja. Ya minimal wajar, kita tidak minta yang muluk-muluk. Ada perumahan, listrik, air. Jadi perumahan itu kebetulan saya dapat waktu saya datang tahun 96 itu, kami hanya berdua, saya suami istri, berdua di tempat itu, dan kami diberikan perumahan yang baik, sangat baik. Belanda yang bikin, jadi karena daerahnya dingin, dia lapis 3 itu rumah. Depannya kayu, tengahnya aluminium foil, terus dikasih kayu lagi, sangat hangat, dan di bawahnya dikasih karpet semuanya, sampai ke kamar-kamar gitu ya. Jadi perumahan sangat layak, namun isinya tidak ada. Ya, isinya entah kemana, dan malam itu ada satu staf yang memberikan kami 2 rantang untuk kami bisa makan super mie. Nah, jadi listrik air. Listrik itu pakai solar cell, ya. Kalau sekarang sudah 24 jam. Kemudian keamanan dan fasilitas kerja. Fasilitas kerja ini sangat penting sekali untuk kita. Ya, sangat penting sekali untuk kita di sana karena tergantung transportasi udara. Per satu kali adalah kejadian bagaimana partus macet, tinggi ibunya 140 atau 142 cm, partus macet, dan kami harus lakukan seksio yang pertama di sana.
begitu ya, dan didukung oleh fasilitas kerja karena kebetulan Paniai ini adalah limpahan dari rumah sakit Belanda. Dulu Belanda yang beroperasi di sana, saya kurang ingat tahun 70 sekian dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dan itu alat-alatnya sangat lengkap. Waktu kami datang pertama kali dengan alat yang seperti ini, kami senang sekali dan dibersihkanlah yang karatan-karatan itu kita bersihkan dan semua, dan kebetulan terpakai untuk sesio yang pertama. Nah, kemudian ini skema gaji yang jelas, insentif dan tunjangan yang jelas dibayar tepat waktu. Kadang insentif 6 bulan, tapi nggak pernah lebih dari 6 bulan. Jadi dikumpulkan per 6 bulan, lalu kami dikasih 6 bulan. Kalau gaji kami masuk ke bank. Saat ini, saya bicara dengan direkturnya minggu lalu, saat ini insentif dokter umum RSUD Paniai 20 juta. Cukup lumayan bagi yang fresh graduate. Ya. Kemudian ada gaji, ada jasa medis, jam kesmas, plus uang jaga malam, satu malam saya kurang ingat 250.000 atau 300.000. Kemudian total mereka bisa bawa pulang sekitar ini, bahkan bisa mencapai 30 juta. Kemudian dokter spesialis itu insentifnya 40 juta per bulan. Kemudian ditambah gaji, jasa medis, itu kurang lebih bisa 60. Di sana saat ini ada 14 dokter umum, 4 dokter spesialis fak besar, dan 1 SPPK, serta 2 dokter gigi. Jadi kalau yang tidak pegang pisau, itu bisa sekitar bawa pulang sekitar 60. Tapi yang pegang pisau, itu bisa sekitar 60 sampai 80, bahkan beberapa bulan bisa pernah mencapai 3 digit. Itu ini kami. Saat ini kami cukup, inisiatif ini ternyata tetap membuat prioritas, tetap membuat satu magnet yang kuat untuk Rumah Sakit Paniai. Saat ini ada 8 dokter yang antri untuk bisa masuk di sana. Dulu kita susah sekali mencari dokter, siapapun aja, pokoknya siapa yang mau dah, sampai telepon-telepon gitu ya. Siapa aja yang mau, sekarang dari Sumatera, dari Palembang, disampaikan sampai dari Makassar, itu menunggu untuk bisa bergabung di RSUD Paniai. Jadi sekarang ada positifnya adalah untuk penerimaan dokter umum, kalau dulu kita masuk-masuk saja, sekarang ada, kamu mesti bisa ACLS, kamu mesti ada ATLS, ya, atau JELS dan sebagainya. Nah, mereka harus lampirkan sertifikat itu, ya. Dan setelah itu jadi ada sedikit untuk kredensial dan sedikit peningkatan mutu untuk yang boleh kami lakukan. Nah, kemudian yang tentunya apa yang diharapkan yang kedua adalah tentang CME. Ya, misalnya waktu saya pertama kali ditanya mau gunung atau mau pantai, terus saya pilih gunung karena saya lebih suka daerah dingin. Kemudian sangat terpencil karena kami suami istri. Tentunya berbeda dengan orang yang di kota. Nah, ini sih yang diharapkan bahwa ada sejak awal bahwa oh ya, kalau kamu habis sangat terpencil mungkin bisa setiap 4 bulan kah kami keluar gitu ya. Setiap kami bisa ikut seminar, ikut pelatihan. Kalau daerah terpencil misalnya 6 bulan, kalau kota misalnya sekali setahun. Nah, itu membuat kita waktu masuk ke daerah tertentu ada, oh ya, saya nggak apa-apa, saya ke daerah sangat terpencil, nanti setiap 4 bulan saya bisa ikut seminar, ada prioritas. Kemudian program Pemda ini diharapkan adanya insentif pendidikan untuk dokter yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, ada prioritas dengan universitas tertentu misalnya, Pemda. Kamu sudah 5 tahun mengabdi dulu, kamu boleh sekolah, kami berikan misalnya dengan UGM atau UI atau Unsrat dan sebagainya. Itu mungkin salah satu yang bisa meretensi kita untuk dokter-dokter sampai bertahan sedemikian rupa. Penunjangnya sekarang ini mereka sangat butuh internet. Karena dokter yang muda itu sangat biasa sekali dengan internet. Dan mereka bilang, kemarin saya share dengan 2 dokter yang sudah 3 tahun lebih di sana, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan saat ini. Dia bilang, saya butuh internet Kak, katanya. Nggak bisa hidup tanpa internet, dibilangnya. Ada internet sana, cuman kadang ada signalnya, kadang tidak, begitu ya. Kemudian sarana hiburan juga merupakan sarana yang dibutuhkan oleh mereka. Semua di sana kan pakai satelit, jadi rata-rata pakai Indovision ya. Paling hiburannya hanya nonton saja, mereka bilang. Nah, ini kenapa harus dibuat betah ya? Kenapa sih kita harus dokter harus dibuat betah dalam satu daerah? Karena kita melihat bahwa turnover yang tinggi ini, kita untuk jaga tidak ada kekosongan dokter. Kosongan dokter artinya begitu banyak program-program kerja dari Dinas Kesehatan yang begitu bagus ya. Itu kalau dokternya ada yang 6 bulan datang seperti kemarin Pak Andre atau sampaikan ya, 2 bulan perkenalan, 2 bulan kerja dan 2 bulan perpisahan, itu memang terjadi dan mereka hilang begitu saja. Nah, 6 bulan itu menurut kami kurang efektif ya. Saya lebih suka dengan program yang lama karena kita bisa mensinkronisasikan dan menyambungkan program-program Dinas Kesehatan kerja. Nah, kemudian TB DOTS ini, contohnya TB DOTS, upaya menurunkan gizi buruk, angka kematian ibu dan anak, ini bukan butuh waktu lama. Butuh waktu lama, kalau kita datang ke sana hilang, itu tentunya program ini bagaimana bisa berkelanjutan.
Saya mau cerita sedikit tentang TB Dots ini. Waktu tahun 99, kami lakukan program TB Dots, kami kumpulkan para kader dan sebagainya. Waktu itu Paniai baru berpisah kabupaten dari Nabire, sehingga dana juga belum, dana otsus belum sebagainya, kami minim dana. Namun karena kami lama di sana, kami sudah lama, 99 ini bikin programnya, kami punya kenalan dengan Yayasan Caritas Timika, dan mereka supply untuk dananya. Mereka supply, akhirnya kita bisa cakupannya tinggi untuk program putus obatnya rendah, cakupan pasien barunya tinggi, dan itu sampai, entah gimana, sampai waktu itu Menteri Kesehatan Suyudi datang ke tempat kami, dan mereka menilai, gitu. Jadi dari dana yang sangat minim, saran yang sangat minim, kita bisa lakukan sesuatu. Tentunya kalau kita datang sekejap kemudian keluar, hal ini susah untuk dicapai. Tapi karena memang kita waktunya lama di sana, jadi kita bisa lakukan program-program tersebut. Kemudian bagaimana juga menurunkan angka kematian ibu dan bayi, gizi buruk, kita pelatihan ke desa, pelatihan ke bidan, bagaimana bidan kita kasih tanda-tanda yang harus dikirim ke rumah sakit, kemudian bidan juga memberikan pelatihan kepada dukun beranak dan sebagainya. Nah, jadi karena ini butuh waktu lama, kalau tahun lalu bikin program apa, dilanjutkan tahun ini, itu ada kelanjutan programnya. Tentunya kita berharap tidak terputus program-program seperti ini. Jadi ujung tombak pelayanan adalah dokter. Nah, ini waktu kami melihat mensurvei TB Dots, ini kan Honai ya, tempat mereka tinggal, ini rendah sekali atapnya, ini kami tinggal. Jadi di sini tidak ada ventilasi, tapi modifikasi sekarang Honai saya dengar sudah ada jendela, beberapa Honai sudah ada jendela, ini tidak ada ventilasi sama sekali, tertutup betul-betul, dan masuk ke sana, dan di tengah Honai itu ada perapian untuk mencegah dingin dan mengatasi nyamuk yang ada. Jadi bisa dibayangkan bagaimana asap itu tidak bisa keluar di situ, dan tinggal bisa sekitar 10-15 orang dalam satu Honai. Nah, kemudian kebutuhan kami yang sudah berkeluarga, ini salah satunya juga masalah di saya. Saya tanya satu dokter yang sudah berkeluarga di sana, pendidikan anak. Ini saya ngobrol-ngobrol dengan suami kemarin, saya sih berharap andai Pemda atau Dinas Kesehatan punya kerjasama dengan universitas tertentu, misalnya bagi dokter-dokter yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun, lebih dari 10 tahun, oke dokter, nanti anaknya besar, dokter kami berikan fasilitas misalnya untuk anaknya masuk di UGM. Dokter kami berikan fasilitas untuk anaknya masuk di UI. Mungkin salah satu itu yang berbeda, yang membuat beda pandangan kami. Jadi waktu kami keluar dari Paniai 4 tahun yang lalu itu, jadi anak saya masuk SMP kelas 1. Anak saya di sana masuk yang di atas rata-rata, kemudian masuk SMP. Masuk SMP di sini, waktu semester pertama dikasih raportnya, itu merah 6 dari 13 pelajaran. Saya kaget, merah 6, papanya kaget sekali. Oh, bisa merah 6 gitu ya. Terus kami seperti kebakaran jenggot gitu ya. Kok merah 6 gitu, gimana bisa merah 6? Dari 13 berarti 50% merah. Akhirnya waktu semester genap berikutnya, suami saya bilang udah nggak bisa, si kecil nggak bisa, kita harus pindah. Dia bilang apapun terjadi kita harus pindah, karena ini anak nggak mungkin, anak harus lebih pintar dari kita. Itu prinsip kita ya, anak harus lebih pintar dari kita. Jadi kalau orang tua kita nyekolahin kita di sekolah yang baik, anak saya harus lebih baik dari saya. Jadi itulah kami siap-siap mulai pindah. Jadi hal seperti itu yang buat kami siap-siap mulai pindah. Dan kemudian anak saya yang kecil dari kelas 2 ke kelas 3, dia daftar di satu sekolah, lalu saat tes ada 3 orang di situ yang sama-sama masuk kelas 3 tes, terus ada pertanyaan IPA. Kepala sekolahnya cerita dengan saya, ada pertanyaan IPA. Iya Pak. Ada pertanyaan IPA, lalu dia katakan, ada salah satu pertanyaan, sebutkan ciri-ciri sapi. Di pertanyaan IPA itu untuk tes masuk. Terus anak saya ini cukup berani ya, namanya anak Papua gitu ya, cukup berani, dia maju ke kepala sekolahnya. Ibu, dengan logatnya, saya tahu ini apa sapi, babi boleh katanya. Jadi, ibu ini kepala sekolah, dia katakan, apa kamu ulangi lagi? Saya tahu ini sapi apa, babi boleh katanya. Jadi, babi itu hari-hari berkeliaran di kita. Ya, sapi itu anak saya nggak pernah lihat sapi. Jadi dia nggak tahu sapi itu apa, dia bilang babi boleh. Maksudnya, boleh nggak babi? Kalau babi saya tahu ciri-cirinya apa. Dan ibu gurunya bilang, kepala sekolah bilang, oh ya kamu tulis aja ciri-ciri babi, gitu ya. Nah, satu lagi yang terakhir, nah inilah gambar anak sana, ini baru diambil foto juga minggu lalu, saya minta dikirimkan. Jadi saya punya teman baik ibu guru di sana. Memang pendidikan sangat penting bagi dokter-dokter yang sudah berkeluarga. Kayak saya punya teman baik seorang guru SMA. Pemerintah sudah cukup baik memberikan semua sarjana yang harus masuk ke sana. Harus sarjana S1 yang harus mengajar di sana. Kemudian saya tanya, Bu Rom, apa sih yang menjadi kendala? Dia bilang, iya anak-anak lebih suka olahraga. Ya, jadi masuk kelas sudah capek dan sebagainya. Lalu cerita ada satu anak SMA kelas 2. SMA kelas 2, mereka pembagian kurang bisa.
pembagian kurang bisa. Jadi, tapi kalau 3 bagi 3 itu mudah bagi mereka. 3 bagi 3 1 mereka tahu. 6 bagi 3 mereka 1 karena mereka bisa menghayal. 6 bagi 3 oh 6 bagi 3 2 bisa. Tapi kalau pecahan 2 bagi 3 mereka bingung. Mereka bingung. Ya, jadi kemudian dipanggil oleh Bu Rom ini. Ah, kamu sini, kasih temanmu ini 3. Nih ya, ibu punya kue 2. Ibu punya kue 2 ya. Kamu lihat ibu punya kue 2, kamu bagi 3 ini. Bagaimana kamu cara baginya? Ah, ibu itu mudah, 2 makan 1 tidak. Jadi itu kondisi yang terjadi di SMA sana gitu ya. Jadi ya saya berharap dari UGM ini bisa memancar dokter-dokter yang bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita di pedalaman sana. Terima kasih.